Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tahsin Online. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membaca isti'azah dan basmalah, bagaimana cara membaca isti'azah, basmalah dan awal surat, serta bagaimana cara menyambung dua surat. Tapi sebelumnya bisa di like, comment, share, serta subscribe channel saya ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin membahas tentang isti'azah dan basmalah. Sebagaimana kita tahu, isti'azah itu sama dengan ta'awudz. Jadi lafal isti'azah ini ada dua ya. Yang pertama, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, perbedaannya ada di a'udzu billahi samii'il 'alim, his-samii'il 'alim. Sama aja ya, terserah bagaimana kalian ingin membaca yang mana. Itu tidak masalah ya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membaca isti'azah ini yang pertama adalah dibaca pelan ketika tilawah dengan pelan. Nah, biasanya kita tilawah itu tidak dengan suara yang keras ya, dengan suara yang pelan. Semisal begini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, semisal gini, pelan saja jadi tidak dikeraskan suaranya. Ya, itu. Yang kedua, dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara. Nah, terkadang kita tilawahnya agak keras ya. Jadi cara membaca ta'awudznya atau isti'azahnya pelan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, seperti itu. Jadi isti'azahnya itu dibaca pelan, kemudian tilawahnya keras atau bersuara gitu. Itu ketika dibaca sendirian. Yang ketiga, dibaca keras bila tilawah keras dan ada orang lain yang mendengarkan. Ya, itu udah jelas ya. Misalkan kita sedang tadarusan itu kan dibacanya keras ya. Jadi pembacaan ta'awudznya atau isti'azahnya tetap keras, itu enggak apa-apa. Kemudian yang keempat adalah ketika bergantian, bisa dibaca oleh yang pertama saja, bisa juga masing-masing membaca. Nah, semisal nih kita sedang tadarus ya, boleh dibaca oleh yang pertama kali baca, dan selanjutnya misalkan sedang bergantian, kita boleh baca, boleh juga tidak. Kita boleh baca, boleh juga tidak. Jadi yang keempat ini seperti itu ya. Jadi bergantian, bisa dibaca oleh yang pertama, bisa juga masing-masing membaca. Nah, seperti itu, semoga jelas ya cara membaca isti'azah. Kemudian lafadz yang kedua yaitu basmalah ya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah jelas, kita udah tahu semuanya ya. Cara membacanya yaitu dibaca ketika memulai tilawah dari awal surat ya, dari awal surat. Misalkan nih setelah An-Naba misalkan selesai, kemudian kita baca An-Naziat. Nah, di awal surat kan ada basmalah. Nah, itu dibaca. Kecuali di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah nggak ada bismillah, nggak ada basmalahnya ya. Kemudian selanjutnya ketika tilawah dimulai dari tengah surat, basmalah boleh dibaca, boleh tidak. Nah, ketika ini kita sedang tilawah kemudian meneruskan tilawah yang kemarin, tentu tidak di awal surat ya. Misalkan lagi ada di tengah-tengah, jadi itu basmalah boleh dibaca, boleh tidak. Oke. Semoga bermanfaat ya bagaimana cara membaca isti'azah dan basmalah. Untuk selanjutnya yaitu cara membaca isti'azah, basmalah dan awal surat. Nah, ini maksudnya adalah ketika disambung ya. Semisal nih kita punya nafas yang panjang atau kita sedang menjadi imam, kemudian kita ingin membacanya itu disambung. Nah, itu ada caranya tersendiri. Nah, cara yang pertama dipisah semua. Jadi cara membacanya itu dipisah semua ya. Sebagaimana kita tahu kalau membaca satu ayat itu kita nggak boleh nyolong nafas, harus satu nafas ya kan. Nah, saya contohkan yang dipisah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, kita ambil nafas,
kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas, kemudian lanjut surat. Qul huwallahu ahad. Nah, itu cara dipisah semua. Nah, kalau disambung semua ya, berarti harus satu nafas, nggak boleh nyolong nafas di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ini dari awal sini sampai sini dibaca lanjut. Seperti ini caranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, biasanya kita berhenti ambil nafas. Di sini nirrajimi, mi-nya dibaca. Nirrajimi bismillah. Nah, sampai sini nirrahim, biasanya kita berhenti kemudian ambil nafas, maka ini disambung. Nirrahimi qul huwallahu ahad. Ya, seperti itu. Jadi tetap ada caranya. Jangan ini ya, jangan satu nafas tapi kita berhenti, nggak boleh. Semisal kayak gini, ini yang salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini satu nafas tapi berhenti di sini, itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi harus disambung sesuai dengan cara yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, cara menyambung isti'azah dengan basmalah. Isti'azah berarti ini ya, dengan basmalah ini lebih mudah ya ketimbang yang nomor 2 ini. Tadi kan disambung semua ya, karena mungkin nafas kita panjang. Nah, kalau yang ini hampir sama. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas, lanjut surat selanjutnya. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Ini menyambung isti'adzah dan basmalah. Kuncinya ada di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kuncinya ada di sini. Ya, kalau pengen menyambung isti'adzah dan basmalah. Jadi nggak boleh kita satu nafas dari sini sampai sini tapi kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, tapi satu nafas itu nggak boleh. Ya. Harus ada penyambungan di sini. Nah, selanjutnya adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Hampir sama caranya dengan yang nomor 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti, ambil nafas, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kuncinya ada di sini. Seharusnya bismillahirrahmanirrahim, berhenti ambil nafas. Nah, di sini nirrahimi qul huwallah di sini ya. Nah, seperti itu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah cara menyambung 2 surat. Nah, cara menyambung 2 surat itu semisal nih ya, di ayat terakhir kemudian nyambung basmalah, kemudian di awal surat. Caranya hampir sama dengan yang atas ini ya, hampir sama. Ini ya, kalau mau menyambung 2 surat seperti ini atau 3 surat ini harus satu nafas. Oke, saya contohkan ya. Yang pertama adalah dipisah semua. Dipisah semua artinya ketika di waqaf ini kita berhenti kemudian ambil nafas baru lanjut. Ya. Fi jidiha hablum mim masad. Berhenti, ambil nafas, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, kemudian lanjut. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Ini dipisah semua. Kemudian ketika disambung semua, ya, satu nafas dari sini sampai akhir, itu caranya seperti ini ya. Fi jidiha hablum mim masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kuncinya ada di sini. Fi jidiha hablum mim masadin bi. Di sini ya. Karena ini disambung. Kenapa ini harus kita gunain? Karena di sini ada
tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iklab. Hukumnya iklab. Jadi di sini kita tahan dulu. Mim masadin bismillah ya. Di sini. Oke? Baru di sini Hirrahmanirrahimi. Qul huwallah. Nah, di sini harus ada mi-nya dibaca. Mi ini menyambung, cara menyambungnya ya seperti itu. Oke, yang terakhir menyambung basmalah dengan awal surat. Saya contohkan, fi jidha hablum mim masad. Berhenti, ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kuncinya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi kita harus perhatikan wakofnya seperti apa, baru kita menyambung ke selanjutnya. Contoh kayak di sini nih. Di sini wakofnya ada tanwin bertemu dengan ba, ya kita harus memberikan haknya. Ini hukumnya iklab ya, kita harus baca dengan iklab. Jangan fi jidha hablum mim masadin bismillah, salah ya. Jadi ini harus diiklapin. Masadin bismillah dan selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.